Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ananda Aulia Natasha, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pada kesempatan ini khususnya, saya akan membahas materi tentang Sahabatku Indonesia BIPA tingkat B2. Dalam hal ini adalah BIPA 4. Seperti apa? Yuk kita nonton videonya sampai habis. Unit 1, Profil. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran ini, yang pertama, memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks deskriptif tentang profil seseorang. Yang kedua, memahami fungsi sosial dan tujuan teks deskriptif. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menggunakan ungkapan yang tepat saat bertanya dan mencari tahu lebih lanjut tentang profil seseorang secara lisan. Dan yang keempat, menulis teks deskriptif dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Yang perlu kita garis bawahi dalam unit ini adalah teks deskriptif atau descriptive text. Adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu ini bentuknya bisa berupa apa saja, baik itu hewan, benda, ataupun tokoh. Ayo teman-teman, coba simak teks yang ada di sini yang menceritakan Joy Alexander, pianis asal Indonesia. Ini merupakan tokoh terkenal yang dibuat dalam bentuk teks deskriptif. Teman-teman punya nggak sih idola atau tokoh-tokoh terkenal? Coba tokoh tersebut teman-teman buat dalam contoh teks deskriptif. Unit 2, Interaksi Sosial. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami fungsi sosial dan tujuan sosial teks rekon. Yang kedua, mendeskripsikan secara terperinci informasi yang terdapat di dalam berita dan artikel. Yang ketiga, menggunakan ungkapan yang tepat dalam percakapan tentang rencana pelaksanaan sebuah kegiatan. Yang keempat, menulis poster tentang kegiatan lomba. Dan yang kelima, menulis teks rekon dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Yang perlu kita garis bawahi pada unit ini adalah teks rekon. Di sini menyebutkan bahwa kita akan membahas personal rekon atau rekon pribadi. Teks rekon pada umumnya adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian yang pernah terjadi sesuai dengan urutan waktu. Khusus untuk rekon pribadi ini adalah novel yang berisi peristiwa di mana penulis berpartisipasi langsung. Ayo teman-teman perhatikan teks ini. Penulis sedang menceritakan pengalamannya menjadi panitia perayaan 17 Agustus. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang memiliki pengalaman yang sama? Atau apakah ada yang pernah menonton atau menyaksikan secara langsung bagaimana pelaksanaan 17 Agustus? Silahkan dibuat dalam teks rekon ya. Unit 3, Lingkungan. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks deskriptif report, dan yang kedua, memahami fungsi sosial dan tujuan teks deskriptif report, dan yang ketiga, menggunakan ungkapan saat memulai wawancara dan mengakhiri wawancara, serta menggali informasi dan menulis teks deskriptif report dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Yang perlu kita garis bawahi dalam unit ini adalah descriptive report text, di mana descriptive report text adalah laporan yang berupa teks yang mana menyajikan informasi tentang sesuatu yang apa adanya atau sebenarnya dari hasil analisis atau penelitian sistematis. Coba teman-teman perhatikan apa yang dibahas dalam percakapan di atas. Percakapan di atas memuat pembuatan bank sampah. Nah, bank sampah ini tentu berguna untuk lingkungan. Unit 4, Lingkungan kita.
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks prosedur. Yang kedua, memahami fungsi sosial dan tujuan teks prosedur. Dan yang ketiga, menggunakan ungkapan secara lisan dengan tepat saat menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Dan yang keempat, menulis teks prosedur dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Yang perlu kita garis bawahi dalam unit ini adalah teks prosedur, di mana teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Silahkan teman-teman perhatikan teks berikut tentang cara mematikan komputer. Nah, di sini sangat rinci dijelaskan bagaimana awal hingga akhir langkah demi langkah untuk mematikan komputer. Jadi, teman-teman silahkan dibuat teks prosedur seperti yang tertera pada layar. Cara membuat pisang goreng. Gimana nih? Bisa nggak? Unit 5, alam sekitar. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks faktual rekon. Yang kedua, memahami fungsi sosial dan tujuan teks faktual rekon. Yang ketiga, menggunakan ungkapan mencari tahu, mendeskripsikan dan menyimpulkan secara lisan. Dan yang keempat, menulis teks faktual rekon dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Yang perlu kita garis bawahi pada unit ini adalah faktual rekon atau rekon faktual yang bersifat informatif. Rekon faktual ini adalah teks yang memuat kejadian nyata seperti kejadian-kejadian ilmiah. Ayo coba teman-teman simak teks Gunung Sinabung Kembali Meletus. Ini merupakan teks rekon faktual yang menceritakan kejadian-kejadian ilmiah. Unit 6, pendidikan. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks descriptive report. Yang kedua, memahami fungsi sosial dan tujuan teks descriptive report. Dan yang ketiga, menggunakan ungkapan yang tepat saat melakukan survei melalui kegiatan wawancara secara lisan, lalu melaporkannya. Dan yang keempat, menulis teks descriptive report dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai descriptive report, silahkan teman-teman membaca contoh hasil survei ekstrakurikuler berikut. Nah, di sini temanya adalah tema pendidikan. Unit 7, budaya. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks rekon prosedural. Yang kedua, memahami fungsi sosial dan tujuan teks rekon prosedural. Dan yang ketiga, mendeskripsikan dan menggunakan ungkapan lisan secara tepat saat memberi komentar dan membandingkan dua hal. Yang keempat, menulis teks rekon prosedural dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Ayo kita sama-sama lengkapi kalimat pertama. Ibuku selalu memakai titik-titik pada saat menghadiri acara resmi atau saat pergi ke pesta pernikahan. Nah, di gambar di samping yang berhubungan dengan budaya adalah apa? Kebaya, benar sekali. Kalimat kedua, para petani selalu menanami sawahnya pada musim hujan. Ketiga, perempuan ini sedang melakukan ibadah kepada Tuhan yang dipercayai olehnya. Karena gambar di samping itu menunjukkan orang yang sedang beribadah kan. Keempat, penari ini memakai topeng selama menari. Gimana, mudah kan? Jika teman-teman ingin membuat rekon prosedural, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan petunjuk ini sebagai pemantik dari teks yang teman-teman buat. Unit 8, cerita rakyat. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks naratif. Yang kedua, memahami fungsi sosial dan tujuan teks naratif. Yang ketiga,
menceritakan secara lisan sebuah cerita rakyat dari negara asal masing-masing. Yang keempat, menulis cerita rakyat dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Pada unit ini, silahkan teman-teman kerjakan secara mandiri, melengkapi teks sesuai dengan kata yang ada di tabel di atas. Unit 9, Gaya Hidup. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks hortatory exposition, yang kedua memahami fungsi sosial dan tujuan teks hortatory exposition, yang ketiga menggunakan ungkapan lisan dengan tepat saat mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu melalui sebuah kegiatan presentasi, dan yang keempat menulis teks hortatory exposition dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Yang perlu digarisbawahi pada unit ini adalah hortatory exposition. Hortatory exposition text ini adalah teks yang digunakan untuk mengajak atau meyakinkan atau to persuade pembaca atau pendengar tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Berikut disajikan teks seputar gaya hidup yang memiliki topik 6 dampak negatif makanan cepat saji bagi kesehatan. Ini adalah contoh teks hortatory exposition dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Unit 10, Teknologi. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami informasi dan kosakata yang terkandung di dalam teks analytical exposition, yang kedua, memahami fungsi sosial dan tujuan teks analytical exposition, yang ketiga menggunakan ungkapan lisan yang tepat saat memimpin rapat, yang keempat menggunakan ungkapan lisan yang tepat untuk menyatakan pendapat atau menyatakan setuju atau tidak setuju. Kelima, menulis teks analytical exposition dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Yang perlu digarisbawahi pada unit ini adalah analytical exposition text, yakni teks yang berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Berikut disajikan contoh teks analytical exposition.